Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadil, NOB BP 2257201165, kelas 6 SIP. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yaitu tentang peralatan software dan hardware. Yang pertama itu kita masuk ke komputer. Komputer merupakan salah satu penemuan penting yang telah merevolusi cara cara kita bekerja, belajar, berkomunikasi, dan berkreasi. Dari mengetik dokumen, mengelola data, bermain game, berkomunikasi, hingga mengedit video, komputer memiliki peran penting dalam kehidupan modern. Namun untuk dapat berfungsi secara efektif, komputer membutuhkan dua komponen utama yaitu yang pertama itu ada perangkat keras atau hardware, bagian fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Yang kedua itu ada perangkat lunak atau software, program dan aplikasi digital yang mengatur dan mengendalikan perangkat keras untuk menjalankan tugas tertentu. Tanpa kedua komponen ini, komputer tidak dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya itu perangkat keras komputer atau hardware. Perangkat keras adalah semua komponen fisik komputer yang berfungsi untuk mendukung proses input, pemrosesan, output, dan penyimpanan data. Hardware terbagi dalam beberapa kategori utama, yaitu yang pertama ya ada perangkat input, alat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Yang kedua, perangkat proses, komponen yang mengolah data dan informasi. Yang ketiga, perangkat output, alat yang digunakan untuk menampilkan hasil olahan data. Yang keempat, perangkat penyimpanan, media untuk menyimpan data secara jangka panjang maupun sementara. Yang terakhir itu ada perangkat peripheral, yaitu alat tambahan yang mendukung fungsionalitas komputer. Selanjutnya itu ada perangkat input. Yang pertama ada mouse. Mouse adalah perangkat input yang digunakan untuk mengontrol kursor dan memilih objek di layar. Untuk fungsinya, yang pertama ada klik kiri untuk memilih atau menyalakan perintah. Yang kedua, klik kanan untuk membuka menu konteks. Yang ketiga ada scroll untuk mengulir halaman. Yang terakhir itu ada drag and drop untuk memindahkan objek. Untuk contoh penggunaannya yaitu digunakan oleh desainer grafis untuk menggambar, memilih warna, atau mengatur objek dalam software desain. Selanjutnya, yang kedua, ada keyboard. Keyboard adalah perangkat input utama untuk mengetik teks, angka, simbol. Untuk fungsinya ada tiga, yaitu yang pertama, mengetik data pada aplikasi pengolah kata. Yang kedua, shortcut untuk meningkatkan efisiensi seperti Ctrl S untuk menyimpan, Ctrl Z untuk membatalkan. Yang terakhir ada navigasi melalui tombol panah dan tombol khusus. Untuk contoh penggunaannya yaitu seorang penulis atau profesional mengetik artikel, buku, atau laporan dengan menggunakan keyboard. Yang ketiga itu ada joystick. Joystick adalah perangkat input yang digunakan untuk mengontrol gerakan objek dalam permainan video dan simulasi. Untuk fungsinya ada dua, itu yang pertama ada mengontrol pergerakan objek dalam game atau simulasi, misalnya pesawat dan mobil. Yang kedua, memberikan pengalaman bermain game yang lebih imersif. Untuk contoh penggunaannya, pilot menggunakan joystick dalam simulator penerbangan untuk berlatih mengendalikan pesawat. Selanjutnya, perangkat proses dan penyimpanan. Yang pertama itu ada Central Processing Unit atau CPU. CPU adalah otak dari komputer yang mengelola dan memproses instruksi yang diterima dari program atau pengguna. Untuk fungsinya ada tiga, yaitu yang pertama, melakukan operasi logika dan matematika. Kedua, mengontrol aliran data antar komponen sistem. Yang ketiga, berkolaborasi dengan RAM dan motherboard untuk menjalankan aplikasi. Untuk contoh penggunaannya, untuk aplikasi desain 3D dan rendering video, CPU dengan menggunakan format tinggi sangat diperlukan. Yang kedua ada RAM. RAM adalah memori sementara yang menyimpan data yang sedang aktif digunakan oleh program atau aplikasi. Untuk fungsinya juga ada tiga. Yang pertama menyimpan data yang sedang diakses oleh CPU. Yang kedua meningkatkan kecepatan multitasking pada komputer. Yang ketiga atau yang terakhir ada data dalam RAM akan hilang ketika komputer dimatikan. Untuk contoh penggunaannya, saat membuka banyak aplikasi atau tab browser, RAM yang lebih besar dibutuhkan untuk memastikan kinerja yang lancar. Yang ketiga ada hard disk drive atau HDD dan solid state drive atau SSD. HDD dan SSD adalah media penyimpanan permanen yang digunakan untuk menyimpan data komputer, sistem operasi, dan aplikasi. Untuk fungsinya ada dua. Yang pertama menyimpan file sistem, dokumen, gambar, dan video. Yang kedua, SSD lebih cepat dalam membaca dan menulis data dibandingkan HDD. Untuk contoh penggunaannya, fotografer profesional menyimpan koleksi foto dengan kapasitas besar di HDD eksternal.
Selanjutnya, perangkat output yang pertama itu ada monitor. Monitor adalah perangkat output yang menampilkan hasil olahan data dalam bentuk visual. Untuk fungsinya ada dua. Yang pertama menampilkan yang terbuka grafis dan hasil pekerjaan pengguna. Yang kedua mendukung resolusi dan refresh rate tinggi untuk keperluan desain dan multimedia. Untuk contoh penggunaannya yaitu editor video menggunakan monitor resolusi tinggi untuk melihat hasil editing dengan detail. Yang kedua itu ada printer. Printer adalah perangkat output yang digunakan untuk mencetak dokumen atau gambar ke media fisik seperti kertas. Untuk fungsinya, yang pertama ada mencetak berbagai jenis dokumen, foto, dan desain. Yang kedua, printer multifungsi dapat mencetak, memindai, dan fotokopi. Untuk contoh penggunanya yaitu kantor atau sekolah menggunakan printer untuk mencetak dokumen administratif atau ujian. Yang ketiga yaitu ada speaker. Speaker adalah perangkat output yang menghasilkan suara dari komputer. Untuk fungsinya memutar musik, suara sistem, dan hasil rekaman audio. Dan juga digunakan dalam presentasi, video call, dan multimedia. Untuk contoh penggunaannya yaitu musisi atau produser audio mendengarkan hasil rekaman melalui speaker studio untuk kualitas suara yang jernih. Selanjutnya, kita masuk ke perangkat lunak, komputer atau software. Software adalah sekumpulan program yang menjalankan instruksi untuk mengendalikan perangkat keras komputer. Software tidak dapat dilihat secara fisik, namun sangat penting untuk memberikan hidup pada komputer. Untuk fungsi utama perangkat lunak komputer atau software, yaitu yang pertama ada mengatur kerja perangkat keras, yang kedua menyediakan yang terbuka bagi pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. Yang terakhir itu ada menjalankan berbagai aplikasi sesuai kebutuhan pengguna. Untuk jenis-jenis software, yang pertama ada sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang menjadi penghubung antara hardware dan software, serta mengatur sebuah operasi komputer. Untuk contohnya seperti Windows, uh, MS OS, Linux, dan Android. Yang kedua itu ada aplikasi atau application software. Program yang dirancang untuk menyelesaikan tugas tertentu bagi pengguna. Untuk contohnya seperti Microsoft Word atau pengetikan. Yang kedua ada Adobe Photoshop atau desain grafis. Yang terakhir itu ada Zoom atau komunikasi video. Dan yang ketiga ada utility tool. Program kecil yang digunakan untuk memelihara dan memperbaiki dalam komputer. Untuk contohnya seperti antivirus, disk cleanup, dan cleaner. Selanjutnya software berdasarkan distribusi. Yang pertama itu ada freeware, software gratis yang dapat digunakan namun tetap dilindungi oleh hak cipta. Contohnya seperti Google Chrome dan WhatsApp. Yang kedua ada free software, software gratis yang dapat digunakan dimodifikasi dan didistribusikan ulang. Untuk contohnya seperti Linux atau LibreOffice. Yang ketiga yaitu ada shareware. Software yang dapat dicoba secara gratis dalam periode tertentu. Lalu pengguna harus membayar untuk menggunakan versi lengkapnya. Contohnya seperti WinRAR. Yang keempat itu ada software berbayar. Software yang harus dibeli dengan lisensi resmi untuk digunakan. Untuk contohnya seperti Microsoft Office. Yang kelima ada malware, program yang berbahaya yang merusak sistem dan mengancam keamanan data. Contohnya seperti virus komputer, trojan, dan spyware. Baik, hanya sebenarnya itu yang bisa saya presentasikan. Kalau ada kata salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.